Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 penyakit ikan lele paling ganas dan mematikan. Dalam dunia budidaya ikan lele, khususnya di bagian pembenihan, kita pasti pernah menjumpai beberapa kasus bibit lele gangguan ataupun bermasalah. Entah itu lele gantung, berdiri, atau terkena penyakit jamur. Dari semua jenis penyakit ikan lele, di sini saya mau membahas 3 penyakit yang dinilai paling ganas, berbahaya, dan mematikan. Ingat, setiap ikan lele yang sudah terkena atau terinfeksi 3 penyakit ini sudah pasti mati. Yang pertama itu penyakit sirip merah. Penyakit sirip merah yang paling ganas itu sirip merah jenis basah, bukan yang jenis kering. Penyakit sirip merah jenis basah itu akan muncul ketika Anda melakukan 3 kesalahan, seperti A. Tebar bibit lele melebihi kapasitas ukuran kolam. Tebar bibit lele dalam jumlah banyak dalam satu kolam itu memang diperbolehkan, asalkan semua itu dibekali dengan penataan, pengaturan, atau manajemen air secara benar. Namun, jika ada kesalahan dalam proses manajemen airnya, ini bisa menyebabkan ikan lele bermasalah ataupun gangguan, khususnya terkena penyakit sirip merah. Perlu dipahami, di saat bibit lele sudah terkena penyakit sirip merah dan tidak segera dilakukan proses pengobatan, maka hanya butuh waktu 5 hari, benih ikan lele milikmu akan berkurang 50% dari jumlah total per kolamnya. Sehingga para peternak ikan lele sepakat bahwa penyakit sirip merah jenis basah ini masuk dalam kategori penyakit ikan lele paling ganas dan berbahaya. B. Ikan lele tidak dipuasakan minimal 12 jam sesudah tebar bibit. Menurut aturan standar operasional prosedur, ikan lele wajib dipuasakan minimal 12 jam setelah pemindahan dari kolam asalnya. Entah itu dipindah kolam jarak dekat ataupun jarak jauh. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mencegah ikan lele stres, gerak lemas, berdiri, dan gantung di pojok kolam. C. Pola pemberian pakan berlebihan. Pemberian pakan berlebihan ini tidak diperbolehkan selama 7 hari sesudah proses tebar bibit di kolam baru. Hal ini bertujuan untuk mencegah kualitas air kolam rusak sebelum waktunya. Rusaknya kualitas air kolam pasca tebar bibit ini yang menyebabkan ikan lele terkena penyakit sirip merah jenis basah. Tanda awal munculnya penyakit sirip merah ini biasanya air kolam berwarna putih besam atau putih susu. 2. Penyakit lambung merah atau perut merah. Penyakit lambung merah ini biasanya sering menyerang pada benih ikan usia 11 sampai 25 hari. Hal ini dikarenakan pola pemberian pakan yang tidak teratur atau sering telat kasih makan. Penyakit lambung merah ini akan sangat sulit diobati ketika bibit lele sudah banyak yang gantung dan berdiri di pinggir kolam. Penyakit lambung merah ini akan sangat sulit diobati ketika bibit lele sudah banyak yang gantung dan berdiri di pinggir kolam. Dalam dunia budidaya ikan lele, penyakit lambung merah ini dikenal sebagai salah satu penyakit paling mematikan. Biasanya ikan lele akan mati durasi 7 hari setelah terkena lambung merah. Munculnya penyakit lambung merah ini sebagai suatu tanda sekaligus hukuman karena Anda tidak disiplin waktu saat melakukan aktivitas pemberian pakan, khususnya ikan lele usia 11 sampai 25 hari. 3. Penyakit moncong putih. Hampir semua peternak ikan lele pernah menjumpai benih ikan miliknya terkena penyakit moncong putih, ekor putih, bintik putih,
atau penyakit belang-belang. Dalam dunia budidaya ikan lele, khususnya di bagian pembenihan, kolam terpal ukuran 4 x 6 meter dengan jumlah tebar bibit di bawah 25.000 ekor memiliki peluang terkena penyakit moncong putih. Penyakit ini biasanya muncul saat musim hujan dan tidak ada aktivitas penambahan ataupun pengurangan air kolam selama 15 sampai 20 hari. Selain itu, melakukan proses pemindahan ikan ke kolam lainnya di musim hujan ini juga bisa menjadi faktor bibit lele terkena penyakit moncong putih. Perlu dipahami, air hujan mengandung zat asam tinggi yang bisa merusak kualitas air kolam. Mengenai efek samping air hujan, ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, lanjut ke topik pembahasan. Rusaknya kualitas air kolam ini lambat laun akan menjadi sarang bakteri jahat yang akhirnya mempengaruhi kesehatan ikan lele. Salah satunya terkena penyakit moncong putih, ekor putih, atau badan belang putih. Pada umumnya, segala macam penyakit ikan lele yang disebabkan oleh jamur, parasit, dan bakteri ini pasti muncul di musim penghujan. Kenapa demikian? Karena sebagus apapun cara kerja yang Anda lakukan, semua penyakit tersebut akan menyerang ikan lele milikmu ketika Anda masih menggunakan kolam terbuka atau kolam outdoor. Jadi, solusi dari semua permasalahan penyakit lele seperti moncong putih, ekor putih, penyakit serbuk emas atau berkarat, ini dengan menggunakan kolam atap transparan alias kolam indoor. Ingat, kendala dalam dunia budidaya lele itu hanya ada 3, yaitu cuaca, hama, dan modal. Nah, dengan menggunakan kolam atap transparan atau kolam indoor, maka peluang keberhasilan usaha budidaya ikan lele ini meningkat hingga 90%. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang 3 penyakit ikan lele ganas berbahaya dan mematikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.